Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime Jitsuwa Ore Saikyo Desta. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak bingung sama alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Setelah Haruto dan Iris berhasil kabur dari tempat itu, Iris pun berkata kepada Haruto, "Maaf karena telah melibatkanmu semua ini." Haruto yang mendengar itu pun langsung bertanya pada Iris, ada perlu apa dia dengan dirinya. Iris pun saat itu jelasin bahwa ada beberapa hal yang ingin dia tanyakan sama Haruto. Iris pun saat itu berkata, "Kau yang hari ini dan yang kemarin apakah orang yang sama?" Haruto yang mendengar itu pun jadi kaget banget. Haruto berkata di dalam hati, sebenarnya dia ini apa? Haruto pun kemudian menanyakan hal itu kepada Iris, apa yang sebenarnya Iris inginkan dari Haruto. Iris pun saat itu menjawab, dia merasa bahwa Haruto yang kemarin sama yang saat ini beneran berbeda dan tanpa sengaja. Karena Haruto saat itu waspada, dia malah memasang barrier pelindung di tempat itu. Melihat Iris yang bisa membedakannya dengan doppelgangernya, Haruto pun jadi beranggapan Iris sepertinya bukan orang biasa. Namun sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Iris malah berkata menghadap para pelindung yang dibikin oleh Haruto. Itu sangat mengejutkan. Jadi inilah yang dinamakan pelindung. Haruto yang melihat itu pun langsung bertanya, apakah kau bisa melihatnya? Namun Iris menjawab bahwa dirinya itu tidak bisa melihatnya, namun masih bisa merasakannya. Haruto pun kemudian bertanya kepada Iris, apa bedanya aku yang sekarang sama aku yang kemarin? Iris pun menjawab, awalnya aku kaget banget. Kau memiliki sesuatu yang tidak biasa di sekitar tubuhmu. Dan ketika aku melihatmu waktu itu, aku sama sekali nggak merasakan aura di sekitar tubuhmu. Inilah yang membuat perbedaan aneh di setiap kali aku bertemu denganmu. Mendengar perkataan gadis itu, Haruto pun berkata di dalam hati, mungkinkah sihir gadis ini lebih sensitif daripada sihir milik orang lain? Dia bahkan menyebut itu tekanan. Dan orang yang pernah mengatakan hal seperti itu tidak lain hanya Frey. Mungkinkah dia adalah sosok yang kuat? Haruto pun kemudian bertanya kepada Iris, aku ingin menanyakan satu hal padamu. Mungkinkah kau ini adalah seekor monster? Mendengar itu, Iris pun agak kaget banget. Dia pun kemudian menyentuh-nyentuh kepalanya mencari perbedaan antara tubuhnya dengan tubuh manusia. Dan setelah tidak menemukan apapun, Iris pun kembali berkata kepada Haruto, apakah aku terlihat seperti monster? Mendengar Haruto yang saat itu menjawab tidak, Iris pun jadi agak lega. Iris pun kemudian berkata, aku ini manusia. Bisa gawat jika aku bukan manusia. Mendengar perkataan dari Iris yang agak aneh, Haruto pun berkata di dalam hati, entah kenapa bagiku dia mengatakan sesuatu yang sangat aneh. Dan kalau begitu, aku harus melepas pelindung ini. Haruto pun saat itu melepas pelindung waspadanya. Dan setelah itu, Haruto menjawab pertanyaan dari Iris sebelumnya. Untuk pertanyaan yang tadi, aku akan lebih menghargaimu ketika kau berpikir bahwa kami adalah orang yang sama. Hanya itu yang bisa kukatakan padamu saat ini. Iris yang mendengar itu pun langsung menjawab bahwa dirinya mengerti. Dan setelah itu, Iris pun kembali berkata bahwa dirinya itu ingin meminta maaf, mengatakan terima kasih,
dan punya satu permintaan kepada Haruto. Iris pun kemudian berkata, "Maaf karena telah melibatkan Haruto dalam banyak masalah, dan terima kasih karena telah melindunginya dari Schneider." Dan untuk permintaan dari Iris, Iris pun mengajak Haruto untuk menjadi temannya. Haruto yang kaget itu pun malah langsung menerimanya, yang membuat Iris pun saat itu jadi senang banget. Iris pun saat itu langsung ngucapin makasih. Iris juga berkata, ini pertama kalinya dia punya teman. Mendengar itu, Haruto pun jadi kaget banget dan bertanya, kenapa dia malah memilih Haruto sebagai teman pertamanya. Iris yang mendengar itu pun menjawab, itu karena mereka sudah sering bertemu. Jadi Iris pun menganggap bahwa itu adalah hal yang telah ditakdirkan. Haruto yang mendengar itu pun kembali berkata, aku nggak paham apa maksudmu. Kenapa kau juga belum punya teman? Mendengar itu, Iris pun mulai menceritakan semua kejadian kelamnya di masa lalu. Iris berkata, sebenarnya aku ini dibuang ketika aku baru lahir. Mendengar cerita yang agak sama-sama dirinya, Haruto pun pada awalnya menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa. Namun ketika Iris terus melanjutkan pembicaraannya, Haruto pun jadi kasihan dan berkata di dalam hati, entah kenapa kisahnya malah lebih pedih daripada kisah hidupku. Haruto yang mulai tertarik itu pun bertanya kepada Iris, kenapa kau bisa dibuang sesering itu? Itu pasti ada alasannya. Iris yang mendengar itu pun memikirkan sesuatu sambil berkata, kemungkinan itu karena aku mengucapkan kata-kata untuk berkomunikasi. Dan setelah itu Iris pun kembali melanjutkan perkataannya. Sampai pada akhirnya para biarawan pun mulai memungutnya. Namun sayangnya pendeta yang telah mengurus Iris selama ini malah meninggal ketika usia Iris saat itu masih 5 tahun. Dan karena biaranya begitu terpencil, Iris pun jadi jarang berinteraksi sama sekitarnya. Dan karena itu Iris jadi nggak mengerti apa yang dimaksud orang-orang dengan normal. Mendengar itu, Haruto pun berkata, jadi apakah kau ingin berteman untuk menjadi orang normal seperti yang lain? Mendengar itu, Iris pun langsung membenarkan hal itu. Haruto yang mendengar Iris membenarkan itu pun langsung berkata, kalau begitu kau sedang dalam pilihan yang salah. Aku ini bukanlah orang yang seperti itu. Aku adalah nolep yang juga nggak paham soal komunikasi. Namun Iris yang mendengar itu pun malah tersenyum dan malah berkata dengan semangat, kalau begitu itu hal bagus. Kita bisa belajar berkomunikasi bersama-sama. Haruto yang mendengar itu pun jadi agak kesal. Dan kalau dipikir-pikir tentang pertemanan di kehidupannya sebelumnya, Haruto pun jadi kepikiran satu hal. Jika aku berteman dengannya, apakah aku juga bisa memanfaatkan dirinya? Aku bisa menghindari semua hal merepotkan di akademi. Kalau begitu, kurasa tidak apa-apa jika aku berteman dengannya. Haruto pun saat itu bertanya pada Iris, apakah dirinya udah masuk kelompok belajar? Iris pun menjawab, dia udah masuk kelompok lab sihir kuno. Mendengar itu, Haruto pun jadi kesal karena dirinya itu nggak mau bergabung di labnya profesor. Namun Iris yang mendengar itu pun menjawab, kalau begitu aku akan bergabung juga denganmu. Teman kan selalu bersama. Haruto yang mendengar itu pun jadi kaget dan berkata, apakah begitu? Dan di sini Iris pun tertawa dan berkata, ternyata punya teman itu sangat menyenangkan. Aku nggak menyangka orang sepertiku bisa berteman denganmu. Aku sangat bahagia. Terima kasih banyak. Melihat senyuman dari Iris saat itu, Haruto pun jadi tersipu malu dan berkata di dalam hati,
Sial, aku tidak menyangka dia bisa menunjukkan senyuman yang bahkan lebih cerah dari mirip Charlotte. Aku nggak boleh terpengaruh. Dan setelah itu, Haruto pun berkata kepada Iris, kau sudah menceritakan soal kisah hidupmu, tapi kau belum memperkenalkan dirimu secara resmi padaku. Namaku adalah Haruto Zephys. Aku adalah anak dari Duke Mangrave. Mendengar itu, Iris pun juga ikut mengenalkan dirinya. Shin pun kemudian berpindah ke tempat Haruto. Terlihatlah Charlotte, Frey, dan Liza yang saat itu sedang berendam. Dan di tengah obrolan mereka, disinilah diketahui Frey dulunya punya sebuah tugas dari sang Raja Iblis. Itu adalah menyatukan monster bawahan Raja Iblis. Mendengar itu, Liza pun bertanya pada Frey, berarti Frey dulunya dekat sama Raja Iblis? Frey pun menjawab, itu benar, mereka dulunya berteman. Bagi sosok Frey, Raja Iblis adalah orang yang baik. Dia selalu mengutamakan monster dan iblis. Meskipun Raja Iblis adalah sosok yang baik, tapi terkadang dia suka berselisih dengan manusia. Dan karena itulah Frey sering mengurus semuanya. Keinginan Raja Iblis adalah satu, membuat surga di mana manusia dan iblis bisa hidup berdampingan. Dan kalau diingat-ingat, Raja Iblis mungkin bisa mengalahkan Putri Kilat. Mendengar itu, Liza pun jadi kaget dan bertanya apa maksudnya. Frey pun menjawab, dia nggak tahu alasannya. Tapi saat mereka diserbu, seluruh manusia membiarkan para monster pergi dari tempat itu. Jadi Frey pun mengira tuannya mengorbankan diri agar para monster bisa pergi. Dia kemungkinan sudah berencana untuk bereinkarnasi menjadi manusia suatu hari nanti. Mendengar itu, Liza pun kaget banget dan berkata, dengan kata lain, dia ingin menjadi manusia. Dan ini bisa jadi kesempatan untuk mengubah manusia dari dalam. Frey yang mendengar itu pun membenarkan hal itu. Liza pun kembali berkata, tapi dirinya tidak habis pikir Raja Iblis bisa memikirkan rencana sampai sejauh itu. Frey pun menjawab, aku juga tidak bisa memikirkan hal itu karena aku tidak punya pola pikir senaif itu. Di sini Liza pun bertanya, karena aku tidak pernah melayaninya, aku tidak tahu nama Raja Iblis itu. Frey pun saat itu berkata, jangan sebutkan ini pada siapapun. Nama Raja Iblis itu adalah Iris Villa. Dan di sisi lain, Iris saat itu telah mengenalkan namanya kepada Haruto yang tidak lain adalah Iris Villa. Mendengar itu, Haruto pun jadi kaget dan berkata, itu nama yang panjang banget. Aku akan memanggilmu Iris aja. Iris yang mendengar itu pun tertawa dan berkata, itu adalah hal yang sangat biasa. Aku jadi bernostalgia karena hal ini. Dan setelah itu, mereka pun berencana untuk memasuki kelas yang sama. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you.